Di samping Ka'bah, ada satu mata air yang terus mengalir sejak ribuan tahun lalu. Namanya Zam-Zam. Air ini muncul saat Sayyidah Hajar mencari air untuk Nabi Ismail, bayi yang kehausan. Dan menariknya, sejak itu sampai hari ini, mata air ini masih ada. Airnya masih mengalir, dan jutaan orang meminumnya setiap tahun. Bayangkan, ribuan tahun tapi belum berhenti. Subhanallah. Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar ya. Bagaimana menurutmu? Seandainya surga memang tempat tinggal Nabi Adam di awal, kenapa akhirnya manusia hidup di bumi? Apakah ini karena kesalahan Nabi Adam? Atau memang sejak awal sudah direncanakan? Dalam Al-Quran ada jawabannya. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah sudah menyampaikan kepada malaikat bahwa manusia akan dijadikan khalifah di bumi. Artinya, kehidupan manusia di bumi memang bagian dari rencana sejak awal. Peristiwa turunnya Nabi Adam bukan sekadar hukuman, tetapi awal perjalanan manusia menghadapi ujian, memilih, dan menentukan kehidupan. Sebab bumi ini bukan tujuan akhir, melainkan persinggahan sementara menuju kehidupan yang abadi. Pernahkah kita bertanya, kalau Allah Maha Tahu segalanya, bahkan sudah tahu siapa yang masuk surga atau neraka, kenapa manusia tetap hidup dan diuji? Bukankah hasil akhirnya sudah jelas bagi Allah? Dalam Islam, ujian bukan untuk memberitahu Allah tentang siapa kita, karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tapi, ujian itu untuk memberi kesempatan kepada manusia untuk memilih dan menjalani pilihan itu. Siapa yang taat dan siapa yang berpaling. Karena keadilan bukan hanya tentang mengetahui hasil, tetapi memberi manusia kesempatan untuk membuktikan pilihannya. Itulah kenapa hidup disebut ujian, bukan karena Allah tidak tahu hasilnya, tetapi agar manusia tidak punya alasan di akhirat nanti mengapa ia tidak meraih surga. Tahukah kamu, saat tekanan di Mekah semakin berat, Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Banyak yang mengira ini cuma perpindahan kota saja. Padahal, dari perjalanan inilah Islam mulai tumbuh lebih kuat. Bahkan, kalender Islam juga dimulai dari peristiwa ini. Artinya, satu perjalanan memberikan dampak yang luar biasa sampai hari ini. Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar ya. Kenapa jutaan orang selalu datang ke Ka'bah? Siang atau malam, Ka'bah hampir tidak pernah sepi. Jutaan orang datang setiap tahun. Dari berbagai negara, bahasa, dan budaya, semuanya menuju satu tempat yang sama. Sebuah bangunan yang terlihat sederhana, tapi kenapa tempat ini begitu istimewa? Jawabannya bukanlah karena bangunannya, tapi karena maknanya. Ka'bah adalah kiblat umat Islam, satu arah yang sama untuk sholat dimanapun berada, dan menjadi tujuan puncak ibadah setiap muslim, haji dan umrah. Selain itu, disinilah awal mula sejarah Islam tumbuh, dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Itulah sebabnya, Ka'bah selalu hidup di hati jutaan muslim di seluruh dunia. Tahukah kamu, sebelum naik ke langit dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW terlebih dulu sampai di Masjid Al-Aqsa. Masjid ini adalah salah satu tempat suci dalam Islam, bahkan pernah menjadi kiblat pertama umat muslim. Itu sebabnya tempat ini punya makna besar dalam sejarah Islam. Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar ya. Banyak orang kira negara muslim terbesar itu Arab Saudi. Tapi ternyata bukan. Negara dengan jumlah muslim terbanyak di dunia adalah Indonesia. Lebih dari 200 juta muslim tinggal di sana. Bahkan jumlahnya lebih besar dari gabungan banyak negara Arab. Plot twist banget kan? Pernahkah terpikir oleh kita, kenapa manusia diciptakan berbeda-beda? Ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus berjuang lebih berat. Bahkan wajah, sifat, dan kemampuan manusia pun tidak sama.
Kenapa begitu? Dalam Islam, perbedaan bukan tanda Allah tidak adil. Justru disitulah letak ujian kehidupan. Karena setiap manusia diberi jalan hidup yang berbeda. Ada yang diuji dengan kekurangan, ada yang diuji dengan kelebihan. Dan tidak semua ujian terlihat menyakitkan. Kadang, nikmat juga bisa menjadi ujian. Itulah kenapa manusia tidak dibuat sama. Agar setiap orang belajar, bersabar, bersyukur, dan saling mengenal satu sama lain. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Banyak orang menangis saat sampai di kota ini. Banyak orang bilang, hati mereka berubah saat tiba di Madinah. Kota ini adalah tempat hijrah Nabi Muhammad, dan disinilah Rasulullah dimakamkan. Banyak yang bilang suasananya berbeda, lebih tenang, lebih damai. Mungkin karena kota ini menyimpan sejarah besar Islam. Madinah bukan sekedar kota. Ada rasa hebat yang sulit dijelaskan saat berada di sana. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.